yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Yang dikembangkan oleh Bu Oscarina Dewi Kusuma dan Bu Siti Lutfa. Beliau berdua ini adalah pengembang modulnya. Oke. Ini kurang lebih alur presentasinya, tapi tidak akan sama persis ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 90 menit ke depan, jika mungkin lebih, mohon maaf. Nanti kita akan belajar barengan. Oke. Ini adalah standar kompetensi lulusannya. Diharapkan Bapak Ibu semuanya setelah lengkap mempelajari sampai bikin aksi nyata nanti, Bapak Ibu itu bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, ini buat diri sendiri nih, capaian yang satu. Yang kedua, kita perlu sebagai guru penggerak tuh memfasilitasi guru lain. Ngapain? Dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi guru lain juga dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Oke, ini ya. Nanti diharapkan ini. Capaian umum, capaian khusus, ini semuanya juga udah ada modul. Ya, di LMS juga ada nih, Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu apa sih yang bisa kita capai di sesi elaborasi ini? Jadi, sesi elaborasi ini untuk mengelaborate pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi lewat proses tanya jawab dan diskusi. Jadi nanti kita akan banyak sesi tanya jawabnya aja ya. Oke, akan saya jelaskan hanya sedikit-sedikit aja, mungkin bagian mana yang belum jelas, gitu aja. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, pernah membayangkan hal ini kah? Membayangkan kondisi murid-murid kita, kemudian pertanyaan-pertanyaan ini. Pernahkah Bapak Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri? Oke. Tidak perlu dijawab langsung. Mari kita refleksikan. Di bawah ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Mari kita refleksikan untuk dijawab oleh diri kita sendiri. Kurang lebih waktunya 2 menit ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebagai guru percaya bahwa semua murid kita berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Atau apakah kita sebagai guru juga sudah bersikap adil pada murid kita? Apakah maksudnya adil meratakan perlakuan pada semua murid atau berbeda? Apakah kemudian kita percaya bahwa setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik? Apakah pernah Pak Ibu kemudian menelaah kembali efektivitas praktik-praktik pembelajaran kita di kelas sepanjang waktu? Apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa guru kita adalah kunci keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid kita?
dan apakah Bapak Ibu bersedia untuk saling dukung sama lain dan berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Ya, kita awali dengan pertanyaan reflektif ini ya Bapak Ibu. Pertanyaannya mudah, tapi menantang untuk dijawab. Oke. Sebelum lebih jauh, boleh deh saya tanya ini dulu. Kita sudah sampai di Merdeka di bagian elaborasi. Oke. Nah, sampai di sini kemarin udah M, udah mulai dari diri. Lalu apalagi Bapak Ibu? Eksplorasi konsep ya. R-nya ruang kolaborasi. Nah, sekarang elaborasi. D, demonstrasi konseptual. Oke, sekarang udah sampai elaborasi. Nah, sampai sekarang ini ada yang masih ganjel nggak mengenai diferensiasi? Oke, Ibu dari SDN Tugu Utara. Ibu siapa ya Ibu? Iya, maaf. Ibu Rismawati, maaf belum di rename. Bu Risma. Iya. Silakan Bu Risma. Iya, terima kasih atas. Bu Anggi, ini kesempatan yang baik bagi saya untuk mengkonfirmasi ya, karena terkait pembelajaran berdiferensiasi, itu setelah membaca beberapa referensi dan tulisan teman-teman yang dimuat di LMS, itu ada teman-teman yang menggunakan kata pendekatan, ada yang menggunakan kata metode, ada yang menggunakan kata model, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran berdiferensiasi, dan juga metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini mohon arahan dari Bu Anggi gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu tepatnya model, metode, atau pendekatan. Terima kasih Bu Anggi. Oke, terima kasih Bu Risma. Oke, yang lain Bapak Ibu boleh silakan Pak Sakrirudin. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya nggak yang paling ganteng sendiri di sini ya Bu ya, karena dominasi layar kaca saya ini wanita semua nih Bu. Ada Pak Asrikan, ada Pak Suwanto juga kalau di layar saya. Oh iya. Enggak, masalahnya di layar kaca saya baru melihat wanita semua nih Bu. Jadi kalau ingin hebat suatu negara maka hargailah wanita. Udah tepat ya. Ini Bu, terkait tentang pembelajaran yang saya baca dari modul yang sudah di modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, ketika kita kan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 yang kita pahami tentang berdiferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses, dan ada berdiferensiasi produk. Nah, yang 2 hal yang ingin saya tanyakan, karena saya juga saat ini dari mulai tadi siang saya melihat tontonan video-video dari teman-teman CGP yang mungkin sekarang sudah jadi GP di angkatan kelima, itu terkait tentang pemahaman mereka, video-video mereka. Saya belum menemukan titik temu terkait tentang konten di sini secara berdiferensiasi itu apakah materinya, kontennya gitu, apakah materinya pembelajaran materinya gitu ya, ataukah konten di sini adalah isi yang ingin kita sampaikan dengan gaya kita gitu. Itu pertama itu. Yang kedua adalah terkait tentang secara proses, berdiferensiasi proses itu yang awalnya saya berpikir bahwa proses itu berarti kita menggunakan gaya model pembelajaran yang kita lihat kepada siswa ini yang bisa ditemukan. Lalu kita nyerahkan kepada siswa untuk menentukan gaya mereka seperti apa. Nah, tapi ada juga yang melihat bahwa secara proses itu artinya kita melihat bahwa siswa dilihat mana yang mampu, mana yang kurang mampu, mana yang cukup mampu.
Dari situlah kita bisa menentukan proses pembelajarannya. Nah, yang benar itu yang seperti apa ya, Bu ya? Oke. Itu dulu, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Safirudin. Oke, proses itu. Oke, berarti ini masih perlu pemahaman mengenai konten dan proses itu gimana gitu ya. Oke, baik. Ada yang lainnya Bapak Ibu yang masih jadi ganjelan, jangan sampai nanti ganjelannya buat ngalang-ngalangin pintu kebuka. Oke, ya. Oke, cukup dua ini yang masih mengganjal, yang lainnya aman dari proses diferensiasi. Oke, Bu Tri Yuli, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anggi. Selamat sore semuanya. Ini Bu, ada yang masih mengganjal di saya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Bagaimana untuk bisa langkah-langkah awal itu ya, kita kan harus mengenali karakteristik siswa atau murid, kemudian kesiapan belajar, profil belajar siswa dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kita harus mengenal murid kita gitu, kalau bisa satu persatu. Nah, kalau kita ini kan guru SMK ya Bu ya, kebetulan saya ngajar 17 kelas gitu. Nah, gimana caranya atau bagaimana kira-kira strategi ya yang kita bisa terapkan gitu untuk bisa tadi mengenali ya karakteristik siswa tadi gitu. Kayaknya susah banget Bu. Kenal nama saja dari sekian ratus siswa itu kayaknya susah ya, apalagi kemampuan siswanya, kesiapan belajar siswanya. Nah ini kayaknya kayaknya berat juga gitu. Mumet gitu ya Bu ya. Terus sedang iya Bu, pusing gitu. Nah, mungkin ada strategi yang gitu dari Bu Anggi, apa yang kita bisa lakukan gitu untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaan kerennya Bu Yuli. Oke, Bu Dewi, silakan. Dibuka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Anggi, selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Ican dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Anggi, saya boleh curhat sebentar ya? Iya, jadi di kelas saya kebetulan ada yang inklusi Ibu, ada anak yang memang ada surat dari dokternya mengatakan autis, ya. Ya. Nah, kemudian ada satu anak yang memang kecenderungan untuk IQ-nya kalau dibilang idiot sih enggak, cuman memang debil kali ya Bu. Belum kenal huruf sama sekali dan itu menjadi kendala. Kelas berapa? Iya, belum kelas 5 Ibu. Saya kelas 5. Iya, dan ini menjadi kendala terbesar saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Upaya yang sudah saya lakukan sejauh ini, kalau untuk yang anak autis tersebut sudah bisa baca Bu, sudah bisa baca. Tapi kalau untuk yang sebenarnya normal, cuman IQ-nya sangat lemah. Saya telusuri ke orang tuanya, ternyata dulu waktu kecil sering step panas. Nah, kemudian yang menjadi kendala saya adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ketika ada kesenjangan yang begitu jauh. Seperti itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada atau cukup kita next? Cukup ya? Oke, baik kita next. Kurang lebih sepertinya memang gambaran besarnya ini sering. Oke. Sebelum di next ada Pak Agus. Atau Ibu? Iya, saya Bu. Bapak. Oke, silakan Pak. Ya, Bu, satu hal aja. Yang jadi ganjalan saya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, apakah itu harus diterapkan oleh setiap guru mapel ya Bu? Itu mungkin yang hanya
Itu yang mungkin dari awal jadi ganjalan bagi saya. Sebentar Pak Agung, tadi sepertinya sinyal sedang tidak kuat. Boleh diulang? Baik. Dengar Bu? Terdengar. Ya. Yang menjadi ganjalan saya pembelajaran diferensiasi ini adalah apakah penerapan pembelajaran diferensiasi ini apakah harus setiap guru mapel ya Bu? Itu harus melakukan penerapan pembelajaran itu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke. Jadi intinya adalah siapa sih yang boleh pakai diferensiasi gitu ya? Ya, betul Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya ya. Ini seru-seru banget, tapi semoga nanti ini semuanya kejawab ya dalam sesi kita selama saya memaparkan ke depan. Oke. Baik, mari kita mulai. Langsung tergambar kelihatan ya. Ada pensil warna-warni dengan tinggi rendah yang berbeda, warnanya apalagi. Dengan ujung runcing atau tumpul. Mirip dengan kelas kita enggak? Kelas kita banget ya. Nah, lalu apa sih sebetulnya pembelajaran diferensiasi ini? Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Mau dia warnanya merah, mau dia warnanya hijau, atau dia warnanya hitam, semuanya perlu kita dukung untuk bisa mencapai tujuan belajarnya. Lalu caranya gimana? Nah, gimana sih cara memulai untuk bisa melakukan diferensiasi? Ada ilustrasi, Bapak Ibu mungkin udah baca ya. Ilustrasi ini ada di ada di LMS. Contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ada situasi 1 di sekolah dasar, kemudian tentang Pak Dermawan, ada juga Bu Ceria. Udah Bapak Ibu baca? Ya, seperti itulah kira-kira gambaran pembelajaran berdiferensiasi. Sudah diilustrasikan di situ. Gimana guru-guru tersebut melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi sebetulnya alasannya apa sih? Kenapa sih kita perlu pakai pembelajaran berdiferensiasi? Kan kita juga udah ngajar setiap hari ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi, itu ada 5 hal. Yang pertama, yang perlu kita pahami adalah tentang kurikulumnya. Gimana sih kemudian kurikulum kita itu bisa menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Oke. Dari kurikulum yang milik kita itu, gimana kemudian bisa didefinisikan secara jelas buat kita sebagai guru, juga buat murid. Selama ini anak-anak tahu nggak isi kurikulum itu apa? Mereka taunya isi kurikulum dengan cara apa sih Bapak Ibu kita menyampaikan? Ketika mungkin di awal ya kita pakai persepsi, ngomongin ke anak hari ini kita akan belajar apa. Nah ini yang perlu jelas. Seringkali kan cuman kita aja yang tahu. Atau anak-anak nggak dapet alasan kenapa dia perlu belajar itu. Itu yang sering terjadi. Kita mungkin cuma bilang, oke anak-anak hari ini kita akan belajar pecahan ya. Setelah kemarin kalian belajar apa? Tapi kemudian alasan dibaliknya, tujuan mereka untuk bisa belajar, mereka tuh ngapain, belajar pecahan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sampai enggak? Maka ini. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian bagaimana cara kita merespon kebutuhan belajar murid? Bagaimana kita sebagai guru merespon kebutuhan belajar murid? Apakah kemudian kita perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, penugasan, atau penilaian yang berbeda? Kebutuhan murid itu gimana, apa aja? Ya ini, kita perlu cek dulu.
nature of student-nya, dari kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajarnya. Ketika kita udah paham nomor 1 dan nomor 2 ini, maka kemudian kita bisa mengambil keputusan yang masuk akal. Untuk membuat lingkungan belajar yang memanage kelas kita agar bisa berjalan dengan efektif dan bisa melakukan penilaian yang berkelanjutan. Sehingga kita bisa mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan juga relevan. Baik di produk, proses, atau konten. Untuk mencapai itu semuanya, maka kita perlu belajar diferensiasi. Oke, yang pertama Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu misalnya ya, diajak nih, diboncengin misalnya sama suami yang ibu-ibu nih. Oke, tiba-tiba, ayo yang dibonceng aja, gitu. Langsung aja diajak naik mobil atau naik motor sama suami. Atau mungkin yang bapak-bapak tiba-tiba ngajak istrinya jalan aja kayak gitu. Kira-kira sepanjang jalan dia akan rewel atau ribut enggak? Mau kemana sih Kak? Gitu ya. Ini mau kemana sih? Gitu kan. Pasti akan bertanya-tanya ya. Sama sebetulnya dengan murid. Seringkali sebagai guru kita tuh nggak paham tujuan pembelajaran apa. Nah ketika kita nggak paham, apalagi kemudian murid kita. Ketika yang kita bawa, ya ibaratnya kalau kita di kelas itu kita adalah sopirnya, ketika kemudian kita jadi sopir, anak-anak cuman kita langsung bawa aja tanpa tahu tujuannya mau kemana. Kalau misalnya kita bingung di jalan, ada bantuan nggak dari mereka untuk bisa meluruskan kembali jalannya? Ya, karena itu penting banget sebagai guru paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Untuk apa? Biar kita sebagai guru tuh tahu gimana sih caranya bantu murid-murid kita untuk mencapai tujuan belajar. Lah, gurunya aja nggak tahu tujuan pembelajarannya, CP-nya apa? Gimana bisa ngajakin muridnya mencapai CP kan? Mau ngajakin murid misalnya, jalan-jalan ke rumah saya deh, ke Klaten sini. Tapi kita aja belum pernah ke Klaten. Kira-kira gimana? Opsi paling buruknya adalah kesasar kan? Emangnya mau kita bawa murid-murid kita kesasar? Gitu. Meskipun mungkin itu seru, bisa jadi pengalaman belajar, tapi masa iya sih? Oke. Yang kedua, perlu dan merespon kebutuhan belajar murid. Untuk bisa melakukan diferensiasi, kita perlu tahu dulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid kita apa. Oke. Kalau Bapak Ibu berdiri di depan kelas, kebutuhan belajar murid yang kelihatan pertama kali itu apa sih? Kesiapan belajarnya, Bu. Oke, kesiapan belajarnya. Yang satu mungkin buku-bukunya secara fisik kelihatan, dia udah siapin tuh di meja tuh. Yang satu masih asik aja ngobrol sama teman sebelah, gitu ya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Minat, Bu. Motivasinya. Oke, apalagi? Boleh ditulis. Untuk apa belajar ini? Ya. Untuk apa mempelajari pelajaran tersebut, Bu? Oke, kecepatan belajar atau juga alasannya, ya. Macam-macam banget kan ya ini. Terus kalau kita tahu bahwa ternyata ada beda kebutuhan belajar murid, apa yang perlu kita lakukan? Inilah yang menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut dengan kebutuhannya nanti dalam kehidupan yang nyata. Kalau yang bisa saya lakukan seperti itu. Betul Bu Lala. Oke. Nah, merespon tadi ya, kita sadar bahwa murid itu punya banyak perbedaan kebutuhan belajar.
Nah, ketika kita sadar ini, perlu kita gali lebih dalam. Dengan cara apa? Kita cek dulu. Tadi udah disampaikan. Kesiapan belajar murid. Readiness-nya. Mereka udah siap belum? Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Oke. Kalau ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, misalnya dari Jakarta mau ke Solo. Ya, tujuannya adalah Solo. Apakah murid-murid kita semuanya berada dalam satu gerbong yang sama atau beda-beda? Atau misalnya, oh yang satu tuh udah bisa nih, lari nih. Udah sampai Kebumen, udah sampai, ketika istirahat, uang mereka udah dihabisin buat beli itu semuanya. Otomatis mereka nggak jajan. Ntar mereka tiba-tiba ngerasa, Bu, kok lapar sama aus ya? Mereka kemana? Buat beli mainan. Oke, ntar saya udah kasih minum ya, udah kasih minum mereka atau mungkin makanan ringan. Udah gitu ketika lagi belajar. Oke, wajahnya kayak natap saya, tangannya kagak. Tangannya ada di dalam laci. Ternyata mereka mainan. Aduh. Nah, kalau begitu ternyata apa? Minat mereka itu pada permainan. Sebagai guru terus gimana? Apakah ngusir abang-abang, mamang-mamang itu menyelesaikan masalah? Enggak juga kan ya, Ibu? Karena mereka pasti, murid-murid kita pasti akan masih mencari cara supaya bisa main. Kemudian yang saya lakukan apa? Ya udah, kenapa nggak bikin hal yang sama? Saya akhirnya apa? Satu, ikut jajan bareng mereka ke mamang-mamang mainan. Mana sih mainan yang paling suka kalian beli gitu. Oke. Waktu itu mereka suka banget sama lagi ngetren tuh ular tangga. Oke. Alih-alih saya kemudian marah ketika mereka main, ya udah saya bikin aja proses belajar mereka sesuai minat. Minatnya mereka bermain ular tangga. Maka proses belajarnya saya ubah. Jadi bermain ular tangga tapi sambil belajar untuk asesmennya. Gimana caranya? Kelas 2 ada materi tentang membuat kalimat tanya. 6 ya. Dadu ada berapa Bu Ibu? 6. Jadi udah tinggal saya buat aja. Nomor 1 berarti apa? Nomor 6 sampai terakhir apa, mengapa, bagaimana tuh 6. Ketika mereka ngelundungin dadu sebelum jalan berarti mereka harus bikin kalimat tanya. Ketika itu saya belum melakukan itu, membuat kalimat tanya cuma dikasih soal 5 aja. Atau 6 buat kalimat tanya 6, masing-masing 1. 2 jam pelajaran nggak selesai itu mereka. Atau ketika selesai paling pertanyaannya ya standar. Apa makanan kesukaanmu? Apa warna favoritmu? Bagaimana? Kenapa kamu menangis? Hampir satu kelas tuh pertanyaannya kenapa kamu menangis? Aduh. Mainstream. Tapi ketika kemudian mereka pakai dadu itu sesuai dengan minatnya, Bu Anggi, aku udah menang. Aku udah habis 3 lembar. Boleh nggak aku main lagi? Karena minatnya, sesuai sama minatnya. Oke. Ada yang berubah di kelas saya. Karena saya menyesuaikan dengan minat mereka. Kemudian yang 2, koneksikan. Minat membantu mengkoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Anak-anak SD masih suka banget main. Maka ketika saya mengkoneksikan pembelajaran saya dengan main, itu berarti banget buat mereka. Mereka merasa bahwa sayalah sebagai guru yang perlu disayang selamanya. Mereka bilang, Bu Anggi aku nggak mau naik kelas sama Bu Anggi aja. Oke. Gitu. Kemudian jembatani. Melalui minat kita bisa menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Oke, mereka tahu caranya bermain ular tangga, tapi kemudian kita jembatani itu untuk membuat pengetahuan baru. Matematikanya kemudian setiap mereka mau jalan, mereka harus bikin pertanyaan untuk temannya, jawab soal perkalian misalnya, gitu. Dan memotivasi. Ya benar tadi, ketika saya cuma bikin tulisan, silakan buat 6 kalimat tanya menggunakan kata ini. 2 jam nggak selesai, 2 jam pembelajaran. Padahal harusnya sekitar 10 sampai 15 menit.
Tapi ketika kemudian sesuaikan dengan ini, motivasinya meningkat sampai 3 lembar. Berarti puluhan kalimat tanya kan yang mereka buat. Nah, sebagai guru perlu juga kita pahami. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Triuli ya. Bu, lah kelas saya di SMK. Kita padahal tahu minat murid tuh beda-beda. Terus gimana caranya saya bisa mengenali murid-murid saya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan segitu banyak murid? Bu, jangankan yang ratusan. Ya. Yang di kelas saya SD cuma 30 orang aja itu menantang. Tapi apakah kemudian itu membuat kita berhenti? Itulah pertanyaannya ya. Apakah kemudian jadi kita bikin berhenti? Gitu. Ngenal 30 murid susah apa gampang Bapak Ibu? Susah, Bu. Sulit, Bu. Iya. Sulit, Bu. Apalagi puluhan ribu. Jadi Ya, apa Bu, dan duit, Bu. Sulit. Ya. Yang kita lakukan Bapak Ibu ketika menghadapi murid yang banyak, saya paham banget, apalagi SMK, SMP, pokoknya udah menengah ke atas, berarti kan kita guru mapel yang banyak banget muridnya ya. Lalu gimana caranya? Okay. Mengenal semuanya penting Bapak Ibu, penting banget. Tapi untuk memudahkan kita, diferensiasi itu bukan berarti kemudian jadi satu anak tuh semuanya, ribuan anak itu kita kenal semuanya. Enggak. Spirit diferensiasi adalah memahami kebutuhan mereka. Kebutuhan yang bagaimana Bu Anggi? Kita cari umumnya. Oke, kita lihat tahapan perkembangan. Ya, lihat kemarin ya di modul 1.1, 1.2 juga disebut tahapan perkembangan murid. Di usia itu murid lagi apa sih? Itu yang sebetulnya perlu kita gali. Oke, anak-anak SMK berarti minat mereka apa? Secara umum yang paling banyak digemarin. Anak SMK suka nih main Mobile Legends misalnya. Ya, mereka suka main game banget nih. Berarti apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan kesukaan mereka? Oke, mereka suka main game. Gamenya apa aja? Oh, mungkin beragam. Tapi pada umumnya mereka suka main game kan? Mereka suka megang HP kan? Atau misalnya anak-anak SMK tuh suka banget posting di sosial media mereka. Apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai guru? Itu. Ayo kita. Ya Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian harus paham detail per anak itu apa, tapi kita bisa ambil tahap perkembangan minat yang paling terlihat secara umum dari anak-anak itu untuk melakukan diferensiasi. Gitu. Nanti kalau ngomongin diferensiasi kadang-kadang udah ngerasa berat duluan ya. Karena kebayang harus melakukan A, B, C, D gitu ya. Hah? Enggak. Itu yang masih miskonsepsi Bapak Ibu. Serina. Karena sesungguhnya diferensiasi itu nggak seberat itu. Oke. Salah saya kan? Nah, yang perlu Ya. kita sadari juga bahwa minat murid bisa berkembang. Ya. Kemarin tuh anak-anak baru seneng banget mainan ular tangga. Tapi nggak bertahan lama. Sekarang udah beda lagi. Saya mau ngaitin pakai ular tangga, udah nggak sanggup. Mereka udah nggak bosen. Sekarang mereka mainannya ini nih. Saya sampai punya banyak banget nih. Sama nggak Bapak Ibu? Stiker nih stiker. Saya dikasih stiker tiap hari. Sama Bu, di SD saya juga. Iya kan? Ini lagi booming banget tuh stiker kayak gini. Ini anak saya juga bawain saya sampai A juga. Sama anak saya juga masih SD. Ini. Jadi apa yang kemudian saya lakukan? Ya saya pakai ini juga untuk apa namanya? Membuat mereka terkait. Minat mereka terhadap apa yang sedang disukai terkait. Pakai ini buat proses pembelajaran. Pakai ini buat bantuin mereka tugas. Pakai ini buat mereka apa? Kemudian menghias bukunya mereka. Bu Anggi, boleh nggak aku tempelin di bukuku? Ku hias bukuku pakai ini. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting mereka masih mau belajar. Paham sama materinya. Gitu. Oke. Sebelum masuk ke diferensiasi, tadi kebutuhan belajarnya, minatnya kita sadari bahwa anak-anak berbeda.
Yang kemudian perlu kita potret lebih mendalam adalah profil belajar murid. Ya. Gimana sih profil belajar anak-anak kita? Gimana caranya? Oke. Apa aja yang perlu kita potret? Yang pertama, lingkungannya. Gimana sih lingkungan anak-anak kita? Jakarta, plural banget ya. Kalau saya cuma ngomongin Betawi aja, kayaknya nggak mungkin ya sekarang di Jakarta. Karena hampir semua suku ada di Jakarta berarti kan ya. Budayanya, apakah budaya Betawi aja? Juga udah enggak kan ya. Meskipun ada ya materi mulok ya Bapak Ibu. Muloknya ada ya. Mulok Betawi ada, mulok Betawi atau apa sih namanya Bapak Ibu? PLBJ. Ada Bu, PLBJ Bu. Apa itu singkatan dari? Lingkungan dan budaya Jakarta. Lingkungan budaya Jakarta. Lingkungan dan budaya Jakarta. Apakah ngomongin Betawi aja atau juga gambaran umumnya Betawi sekarang yang Jakarta yang sangat ini Bapak Ibu? Mulai dari sejarah sampai Jakarta yang kekinian, Bu. Oh oke. Berarti itu kan Ya, banget betul. ya. Lingkungan budayanya seperti apa? Apakah santai terstruktur? Gimana suhu udaranya? Nih, kalau ngomongin tingkat kebisingan. Kayaknya kalau saya ngomong di depan murid Bapak Ibu, mungkin nanti belum kedengeran dengan jelas kali ya. Karena saya biasa ngomong sama anak-anak desa yang tingkat kebisingannya lebih rendah. Anak-anak Jakarta bisingnya lebih tinggi enggak? Ngomongnya intonasi suaranya lebih keras apa enggak dibandingkan dengan anak-anak desa yang mungkin ada di Klaten sini? Gitu Lebih kan ya. Iya, Bu. Apalagi anak Bising dengan kendaraan juga. Nggak cuma suaranya Bu, karakternya juga keras. Oke, iya. Kalau perlu mah kita kayaknya butuh mic ya di setiap kelas ya buat ngomong biar enggak. Betul banget Bu Anggi. Betul sekali, Bu. Kayaknya ibu-ibu yang mungkin bukan asli dari Jakarta atau belum lama tinggal di Jakarta, ngajar pertama kali pasti berasa minggu-minggu awal, ya Allah tenggorokan gua. Sayang banget nih langsung habis suaranya gitu ya. Itu. Berarti kita perlu paham lingkungannya seperti apa, budayanya. Apakah anak-anak ini anak-anak yang pendiam atau ekspresif? Kayaknya kalau di Jakarta semuanya bakalan anak-anak yang ekspresif ya. Mereka suka mengeluarkan ekspresinya mereka dalam beragam bentuk kayak gitu. Meskipun anaknya mungkin kelihatan pendiam, tapi di sosmednya dia ternyata aktif banget nih anak. Gaya belajarnya. Apakah anak ini gaya belajarnya visual, auditory, kinestetik? Oke. Kemudian gimana sih multiple intelligensinya? Apakah kecerdasan mereka itu di bagian A yang menonjol atau di bagian B? Ini yang perlu kita gali. Apa Mang? Kita sadar ininya beda. Masing anak punya gaya belajar yang beda-beda, lingkungan budaya, multiple intelligence-nya. Nah, sekarang gimana caranya? Tadi ada pertanyaan ya. Gimana sih caranya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kayaknya Bapak Ibu semuanya udah kenal ya. Udah pernah berapor murid dari kelas mereka sebelumnya? Sudah Bu, langsung tanya ke gurunya juga Bu. Paling enggak baca sampulnya deh, ya udah pernah ya. Ketika mereka ngumpulin balik ke kita deh, kita baca. Oke. Kemudian yang kedua, betul Pak Suwanto, ngobrol sama guru sebelumnya itu paling gampang. Sambil ngopi, sambil makan gorengan di kantin. Bu, gimana tuh anak-anaknya kemarin? Tanyain. Siapa yang kira-kira paling menonjol? Misalnya untuk sebagai gambaran. Anak mana yang masih perlu kita bantu? Ngobrol sama guru ini enak banget. Gampang banget. Bisa dilakuin sambil kita ngapain aja. Oke. Kemudian identifikasi pengetahuan awal. Tadi pakai asesmen diagnosis. Ya. Baik kognitif maupun non-kognitif. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Oke. Kita refleksikan seperti apa sih proses belajarnya kita.
Sebagai guru, ngajarku udah kecapek belum ya tujuan belajarnya? Mengamati perilaku murid-murid. Ini akan kelihatan banget ketika murid-murid istirahat. Jadi, kalau Bapak Ibu pengen tahu perilaku murid-murid, kalau yang SMP atau SMA, ikutan deh nongkrong sama mereka di kantin. Kalau yang SD, cukup duduk di dalam kelas, kemudian minta beliin cilok sama mereka. Itu yang sering saya lakukan. Jadi, ketika awal-awal kelas, ya sampai sekarang juga, saya biasanya nongkrong dulu deh, nggak langsung ke kantor. Untuk apa? Untuk bisa mengamati perilaku murid-murid ini. Mereka beli cilok, saya minta dibeliin juga. Kemudian jajan bareng sama mereka, makan bareng di situ, ngobrol. Itu dapat banyak banget informasi tentang murid di situ. Anak akan bercerita A sampai Z apapun di situ tanpa tedeng aling-aling. Itu enak banget. Nah, kalau mau repot, ya emang kita sebagai guru harus repot ya. Ya ini, kita bisa pakai penilaian formatif dan diagnostik. Formatif dan diagnostik. Oke. Kebutuhan murid kita udah tahu gimana caranya. Ya, caranya udah tahu, cari caranya mereka biar tahu, oh kebutuhannya seperti ini nih. Berarti kemudian kita akan apa? Kita akan naik lagi untuk membuat lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Nah, barulah di sini masuk diferensiasi Bapak Ibu. Oke. Seringkali ya, kita udah ngajar capek-capek, tapi ternyata murid nggak paham apa-apa. Seringkali. Betul Bu, betul banget. Kayaknya kita udah berusaha berapi-api. Terus ketika ditanyain muridnya, bahkan ketika mereka diminta tanya aja, tanyanya apa, mau tanya apa tuh mereka nggak paham, gitu kan ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya kemudian, Bu Anggi, apa saja yang bisa kita diferensiasi, gitu ya? Ini tadi pertanyaannya. Oke. Kalau anak-anak ABK gimana nih diferensiasinya? Kalau belum kenal huruf gimana diferensiasinya? Apakah diferensiasi itu punya guru mapel aja atau siapa sih yang perlu diferensiasi? Itu kan ya Bapak Ibu. Oh, bukan. Ini yang bisa kita diferensiasi itu ada di 3 macam ya. Di konten, proses, dan produk. Di konten, proses, dan produk. Lalu kalau ditanyain lagi, tingkat kekerenan sebuah diferensiasi itu di mana sih Bu Anggi? Makin keren nggak sih kalau kita misalnya menerapkan 3-3-nya sekaligus? Itu ada, apakah itu tingkatan paling tinggi dari diferensiasi? Jawabannya adalah bukan. Pakai keren, pakai 2 sedikit keren, pakai 3 luar biasa keren, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, betul tuh jawaban Bu Dini. Kita bisa melakukan salah satu dari ini atau kombinasi di antara ketiganya. Ya. Untuk apa ini Bapak Ibu? Yang jadi patokan mau diferensiasi di mana itu adalah ini, kebutuhan murid dan tujuan pembelajarannya. Jadi bukan cuma sekedar, kalau 3 mah paling keren. Enggak, bukan gitu konsepnya. Ya. Seringkali kita merasa kayak gitu kan ya. Karena seringkalinya kita pakai ranking, maka ketika, wah makin banyak centang birunya berarti makin keren. No. Penggunaan diferensiasi yang keren adalah ketika sesuai sama kebutuhan murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Mau pakai konten aja, boleh. Proses aja boleh, produk aja boleh. Kalau memang itu yang dibutuhkan. Atau mau pakai 3-3-nya.
Boleh. Karena itu memang yang dibutuhkan. Yang penting adalah sesuai kebutuhan dan tidak dipaksakan. Oke. Karena ada beberapa, misalnya mau nyamain produknya. Yes, betul Bu Esti. Oke. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama di kontennya. Konten itu maksudnya apa? Nih tadi pertanyaan dari Pak Sakri Rudin ya. Pak Sakri semoga terjawab dengan slide ini. Oke, konten itu artinya materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Ya, jadi pengetahuannya, konsep sama keterampilannya. Kemudian kita bisa ngapain? Kita bisa dengan diferensiasi itu segampang itu Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir berat ya. Membuat kosakata kunci, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Ini adalah diferensiasi konten. Nah, ini itu namanya produk. Nah, diferensiasi produk itu artinya membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke. Tapi ketika membuat ini jangan lupa acuannya adalah tujuan pembelajaran ya. Contohnya ini. Yang mana sih? Oh. Belajar misalnya sama-sama tentang sejarah candi misalnya. Murid yang masih perlu bimbingan, ya udah kita kasih aja mereka soal-soal untuk menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi. Tapi misalnya murid yang sudah bisa eksplor lebih jauh, bisa tantangin mereka. Bisa nggak mereka bisa bikin paparan tentang candi misalnya? Bisa nggak kemudian mereka bisa bikin inovasi? Gimana sih cara bikin candi yang keren misalnya? Atau mereka menggali pemahaman lebih mendalam, gimana sih informasi tentang candi tersebut? Lalu kemudian bisa juga produknya ini kita berikan mereka untuk kebebasan untuk menentukan. Saya pernah melakukan diferensiasi produk kepada murid-murid, apalagi ketika kemarin pandemi ya. Ini kerasa banget susahnya belajar sama anak-anak ya. Apalagi murid-murid saya kelas 2, mereka belum punya gawai. Satu karena memang belum diizinkan pakai gawai. Kemudian yang kedua, memang kondisi orang tua yang tidak punya banyak gawai. Hanya untuk kecukupan mereka sendiri sebagai orang tua. Jadi murid-murid memang belum punya gawainya. Saya melakukan diferensiasi produk dengan cara apa? Ketika mereka belajar pecahan, kemudian belajar bahasa Indonesianya itu menceritakan ulang pengalaman sehari-hari kaitannya dengan konsep pecahan. Apa yang saya lakukan? Ini. Saya memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk bisa memilih. Kalian silakan cerita pengalaman mereka saat membuat pecahan di rumah dengan cara apa? Masak tempe mendoan. Oke. Ketika mereka memotong tempe mendoan, masak bareng sama ibunya, bisa dilakukan pagi atau sore, gitu. Mereka ceritakan kembali. Melalui apa? Anak yang senang tampil, Bu Anggi, saya pakai video boleh? Oh boleh. Dengan seru mereka bilang, hai Bu Anggi, sekarang aku lagi mau masak tempe sama mama, tempe mendoan, ini nih bahan-bahannya. Anak-anak yang nggak punya gawai, kemudian mereka juga tidak berani tampil. Mereka kirim foto, tapi kemudian mereka ceritakan. Oke. Ada juga yang anak-anak kemudian, Bu Anggi, saya nggak bisa gambar, saya bisanya
mau video tapi kuotanya nggak cukup nanti buat kirim. Oke, apa yang bisa kamu lakukan? Boleh nggak saya kirim pesan suara? Boleh. Diferensiasi produk. Hasilnya semua anak bisa mengumpulkan. Semua anak bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Mereka bisa menceritakan kembali pengalaman belajarnya melalui diferensiasi produk yang beragam. Itu. Oke. Kalau kita sudah mengenal kebutuhan belajar murid, mengenal minat murid, kemudian kita bisa melakukan strategi diferensiasi, maka kita bisa membuat kelas kita menjadi efektif. Ini udah berapa bulan, Bapak Ibu? 3 bulan ya, jadi CGP ya. Apakah sebelum 3 bulan kemarin merasa seperti Bu Guru di sini nih? Dan sekarang apakah ada perubahan? Oke, pernah ngerasain jadi Bu Guru di situ ngerasa banget dengan posisi kelasnya, kondisi kelasnya, dan ketika di CGP sekarang kita menjadi semakin punya kemampuan, semakin merasa berdaya, bisa membuat kelas kita efektif. Oke. Kalau ditanya, Bapak Ibu, manajemen kelas yang efektif itu yang seperti apa sih? Manajemen kelasnya Pak Baihaki, kalau diterapin di kelas saya, kira-kira bisa nggak? Kalau saya tiru plek ketiplek, bisa nggak di kelas saya? Belum tentu, Bu. Itu ya. Kalau ngomongin tentang manajemen kelas efektif, itu nggak ada kelas yang betul-betul efektif di milik orang lain kemudian kita gunakan di kelas kita. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kelas yang efektif itu paling tahu caranya adalah kita sendiri. Iya. Yang paling sesuai itu yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks kelas kita masing-masing. Kalau dulu Pak Guru Matematika saya bilang kayak gini. Karena Pak Guru Matematika tahu bahwa kita sering contek-contekan ketika ada PR. Maka kemudian beliau bilang kayak gini, nyontoh ya nyontoh, neng seng mikir. Gitu. Oke, nggak apa-apa. ATM, teknik pembelajaran di kelas orang lain itu boleh. Tapi yang penting apa? Yang tahu sendiri adalah kita sebagai guru. Kebutuhan dan konteks masing-masing. Itulah kunci dari manajemen kelas yang efektif. Yang sesuai dengan kebutuhan murid dan konteks masing-masing kelas kita. Yes, betul. Bapak Ibu yang udah nulis di sini, tuh betul semua seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk melakukan diferensiasi, kita juga perlu paham asesmen. Penilaian yang berkelanjutan, bukan asesmen yang mandek. Cok, kamera lu hidup, Cok. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Aku nggak dengar anjingmu bersiul. Lah kan aku bilangnya aku ngajarin dia. Aku nggak bilang dia sudah belajar bersiul. Jangan-jangan yang kita lakukan di kelas adalah kita merasa sudah mengajar murid-murid kita, merasa murid-murid kita belajar, sesungguhnya mereka belum belajar. Karena itu kita perlu memahami asesmen berkelanjutan. Oke. Iya, saya juga bersyukur banget Bu Lisa bisa gabung sama teman-teman di GP. Nah, kalau ngomongin asesmen yang berkelanjutan, ada 4 pertanyaan besar Bapak Ibu. Ya, 4 pertanyaan besar ini perlu kita renungkan bareng-bareng. Yang pertama, harapan kita kepada murid-murid itu belajar apa sih?
Kita berharap murid itu belajar apa? Terus gimana sih kita tahu bahwa murid ini telah belajar? Gimana kita merespon murid yang belum paham? Dan bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Ini adalah pertanyaan besar bagi kita ketika akan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaian itu penting banget dalam proses pembelajaran diferensiasi. Dengan cara apa? Kita lakukan dengan cara penilaian formatif. Untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Karena sesungguhnya ketika kita semakin sering melakukan penilaian formatif, kita tuh secara nggak sadar ternyata udah ngelakuin diferensiasi. Ya, makanya tadi banyak yang bilang tuh ya, ternyata aku udah melakukan diferensiasi, ya. Ya, karena pasti Bapak Ibu semuanya udah sering refleksi, kemudian melakukan penilaian formatif. Yang secara tidak disadari ternyata itu sudah melakukan diferensiasi. Tadi siapa tuh yang bilang di sini tuh? Oke. Bu Tri Yuli, ya ternyata udah bikin pembelajaran diferensiasi di kelas. Cuman baru tahu sekarang ternyata gitu ya. Iya, sebetulnya diferensiasi itu nggak berat Bapak Ibu. Seringkalinya disalahartikan. Nah, apa hubungannya kemudian? Ini Bapak Ibu. Praktik pembelajaran berdiferensi haruslah berakar pada penilaian. Penilaiannya apa? Pakai penilaian formatif. Karena apa? Ketika kita melakukan formatif yang terus berulang-ulang, itu akan memungkinkan kita sebagai guru untuk makin mengenal murid. Jadi kalau tadi ditanyain, di SMK gimana caranya? Seringkalilah melakukan penilaian formatif, maka kita akan semakin mengenal murid-murid kita. Satu persatu mungkin enggak, tapi gambaran umumnya murid kita seperti apa, pasti tergambar dari asesmen formatif ini. Nah, ketika kita makin kenal sama murid, maka kita bisa membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Nah, ini saya kebetulan tergabung dalam komunitas guru belajar Nusantara Bapak Ibu, KGBN. Mungkin pernah dengar ya. Nah, kami percaya ada yang namanya 5M. Yang salah satunya adalah memilih tantangan. Memilih tantangan tadi. Oke. Tadi di kasus yang tadi misalnya, sama-sama belajar sejarah tentang candi. Kira-kira kalau anak yang memang sudah mahir, sudah tahu kontennya dengan baik, ketika dikasih jawaban pertanyaan tentang soal-soal tentang candi, apa yang terjadi? Waktu belajar kita misalnya adalah 2 JP, kita masuk, ternyata anaknya tuh dikasih soal, nggak ada 10 menit bisa selesai. Apalagi pertanyaan kita yang bisa dijawab sama Mbah Google. Ya nggak? Jadi kita perlu memberikan tantangan untuk dia yang sesuai. Apa? Ya tadi, tantangannya kita berikan kemudian, oke, menggali lebih dalam tentang candi, membuat paparan dan sebagainya. Atau murid tadi, muridnya Bu Dewi ya, belum bisa baca. Kalau kita tantang hal yang sama, misalnya kita minta murid ini juga untuk membuat paparan, bisa enggak? Bapak Ibu di CGP ini ngerasa diberikan diferensiasi enggak?
dalam tugas-tugasnya. Iya Bu, betul. Iya. Iya kan? Rasanya gimana ketika diberikan diferensiasi kepada kita? Bisa melakukan hal yang paling baik dari versi kita kan? Ya, betul Bu. Teman-teman CPP misalnya nih, nah ini di sini nih ada Pak siapa? Nah, ketika proses belajarnya juga iya ditantang kan ya, boleh pakai video, boleh pakai ini, sesuaikan dengan kemampuan kita. Sehingga murid-murid akan belajar sesuai dengan porsinya dia dan mau terlibat. Oke, Bu Lala silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Agi. Ini sudah boleh masuk ke sesi pertanyaan? Boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Bu Anji, ini luar biasa sekali ya Bu ya. Ini sepertinya kita sudah melakukan seperti segitiga restitusi, tapi memang belum mengenal pengertian ini lebih dalam. Tapi di sini yang saya tanyakan Bu Anggi mengenai kesiapan di awal. Di situ berbicara bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini basic awalnya adalah karena kebutuhan dasar dari si siswa. Nah, pertanyaan saya di sini, kesiapan belajar di sini ditekankan kepada kesiapan belajar murid. Kenapa tidak dimasukkan kepada kesiapan mengajar guru? Karena apa ini pendapat saya pribadi, mudah-mudahan masih salah supaya saya terus belajar. Seperti tadi yang mainan Ibu, anak lebih respon, dan tadi kan Ibu disampaikan bahwa anak lebih respon terhadap mainan karena ketertarikannya terhadap mainan. Boleh tidak kalau kita masukkan di awal itu bahwa kesiapan belajar itu bukan hanya terjadi pada murid, tetapi kesiapan belajar tersebut terjadi pada guru, supaya siswa lebih paham, oh saya belajar ini untuk apa. Baru nanti ketika mereka sudah paham belajar ini untuk apa, baru kita menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Seperti contohnya begini Ibu, kita memberi vitamin kepada anak, terus kita nggak ngasih tahu ke anak itu, nih minum vitamin. Mungkin ada anak yang minum vitaminnya dengan pisang, dengan air, atau dengan dihancurkan. Mungkin itu salah satu cara untuk minum vitamin dengan cara yang berdiferensiasi. Tapi kalau kita tidak terangkan, kenapa kamu harus minum vitamin? Mungkin anak itu hanya bertanya, pokoknya minum vitamin, pokoknya belajar matematika, pokoknya belajar sejarah. Tetapi siswa tersebut tidak tahu. Dan menurut saya tadi dua tanggapan yang guru SMK juga Bu, sepertinya kesiapan belajar guru ini bisa dikatakan kesiapan mengajar guru ini salah satu penunjang untuk terwujudnya sebuah pembelajaran diferensiasi. Karena mohon maaf ini agak panjang ya Bu, karena agak menarik. Bu Anggi? Iya silakan. Iya, karena menurut saya kita mengetahui bahwa kemampuan anak itu ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Tapi kalau kita tidak bisa menarik dia dengan pembelajaran yang menarik, kemungkinan walaupun kita sudah melayani dengan baik, kayak misalnya, ayo nak kamu minum vitamin ini pakai pisang, tapi anak itu nggak tahu, ini saya kenapa harus minum vitamin. Kita sudah disiapin pisang dan memang kemampuan anak itu minum vitamin itu dengan pisang. Itu kira-kira kesiapan mengajar guru itu apakah perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran diferensiasi tersebut? Dan yang selanjutnya untuk asas kebermanfaatan, karena saya pribadi itu pengalaman saya pribadi, saya guru matematika Ibu, saya salah satu murid yang lumayan biasa aja untuk matematika. Saya juga bingung kenapa saya bisa mengajar matematika gitu. Nah di situ karena ketika guru saya masuk tidak menjelaskan bahwa kenapa sih saya harus belajar matematika gitu, dan sedikit demi sedikit saya memperbaiki pola belajar saya dengan memberikan awal asas kebermanfaatan. Misalnya begini, menunjukkan titik pada bidang. Nah di situ saya mengkolerasikan di awal itu seperti Gojek. Gojek itu adalah ojeknya, bidang itu adalah buminya. Jadi kamu belajar untuk seperti ini. Baru nanti kita memotret kesiapan belajar anak, memotret profil anak supaya ketertarikan anak itu muncul seperti anak tertarik terhadap mainan. Nah, untuk asas kebermanfaatan dan tadi kesiapan mengajar
guru, apakah itu boleh dimasukkan? Karena tadi dari paparan di awal sampai akhir lebih memetakan kepada kesiapan belajar murid. Dan kalau memang boleh, itu posisinya di awal atau di akhir. Terima kasih Bu Anggi. Baik, terima kasih Bu Lala. Menarik banget yang disampaikan Bu Lala. Ini dari tadi ngomongin kesiapan gurunya, kesiapan muridnya. Gurunya gimana? Gurunya perlu siap dulu apa enggak? Gitu ya. Nah, kalau ditanyain ya, tadi yang disampaikan Bu Lala itu betul banget Bapak Ibu ya. Seringkali kita sebagai guru itu tidak menyampaikan why. Alasan kenapa belajar ini penting buat murid gitu ya. Jangan-jangan kita doang yang ngerasa ini penting, murid ngerasa, ih nggak sesuai banget sama gue gitu. Nah itu betul banget Bu Lala bahwa memang dalam setiap proses pembelajaran kita perlu menyampaikan why atau alasan anak kenapa sih belajar ini, manfaatnya apa gitu. Itu perlu banget. Nah, apakah kemudian kalau mungkin yang Bu Lala tanyakan, apakah itu kemudian di RPP ini ditulis apa enggak kesiapan guru gitu ya? Bukan Bu, jadi kan dari tadi yang saya simak di situ kita lebih memperhatikan kesiapan belajar siswa. Di sini tidak mengutik bahwa kita tuh harus siap, dimana kan ini guru semua, selain untuk melihat kesiapan belajar murid, kita juga harus menyiapkan diri kita bagaimana mengemas ilmu yang kita akan sampaikan itu lebih menarik siswa. Ketika siswa sudah menarik, mau apapun gaya belajar siswa tersebut akan tertarik dengan pelajaran tersebut. Dan ketika memang apakah boleh, itu posisinya kebermanfaatan itu apakah di awal pembelajaran atau menjadi bagian dari refleksi, oh ternyata belajar ini untuk ini loh nak, itu yang lebih tepat seperti apa, di awal atau di akhir kalau memang diperlukan kebermanfaatan. Baik, terima kasih Bu Lala. Ya, terima kasih, saya jadi paham. Oke, kalau ditanyain kebermanfaatannya itu ada di mana? Kebermanfaatan itu kaitannya sama apa ya? Sama tujuan enggak? Iya, sama tujuan. Oke, kalau tujuan perlu kita sampaikan di awal atau di akhir? Di awal. Itu dia. Ya, ketika kita dibonceng nggak dikasih tahu kita mau kemana aja, kita selalu bertanya-tanya ya. Oke. Jadi penting banget ketika di awal, dan penting banget juga satu mungkin yang ini ya. Mungkin saya masih miss tadi menyampaikan ya Bapak Ibu semuanya, bahwa tujuan belajar itu penting banget kita buat bareng sama murid ya. Menerjemahkan kurikulum tadi ya, di awal banget tuh kan ya ada kurikulum, kemudian jadi tujuan pembelajaran, itu penting banget kita lakukan bareng murid. Untuk apa? Itu tadi agar murid paham alasan kenapa, kebermanfaatannya apa buat murid. Itu di mana? Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran mereka perlu tahu arah tujuan belajarnya untuk apa, manfaatnya buat mereka apa. Itu penting banget dilakukan di awal. Nah, kalau ditanyain dari tadi kok yang disebut murid, iya betul yang disebut murid. Kenapa? Karena memang sudah seharusnya ya, guru itu memang sudah harusnya bersiap dulu sebelum muridnya. Nah, di sini sedang kita gali Bu Lala. Ya, gimana sih caranya kita menyiapkan diri sebagai guru untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena sesungguhnya ini, nih, ya. Jadi kalau tadi ditanyain murid saya banyak banget gimana ini? Diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah harapannya. Enggak semuanya, tapi sebagian besar sudah bisa tercapai. Enggak setiap waktu, maka itu tadi ada pilihan, mau pakai apanya. Dan diferensiasi juga bukan artinya kemudian mengkotak-kotakan. Kita tadi, karena ada gaya belajar yang perlu kita tahu, setelah kita petakan, oh anak ini auditori, oh anak ini. Bukan berarti kemudian mereka setiap hari harus dikasih auditori terus, Bapak Ibu. Yang sukanya misalnya nonton lewat video, bukan berarti kemudian dikasih video setiap saat. Bukan. Ya.
Anak-anak tetap kita kasih beragam cara. Kita sendiri aja misalnya. Nonton film terus ngerasa bosen nggak? Sekali-kali kan pengen ya, kalau misalnya setiap hari misalnya, setiap minggu misalnya, kita nonton. Tapi nonton terus juga ada kalanya bosen kan? Pengen deh cuman setiap weekend kita nggak nonton, tapi kita misalnya ganti sekarang. Kita mau ke taman aja deh, duduk-duduk di taman. Sama. Gaya belajar bukan berarti kemudian mengkotak-kotakan mereka menjadi yang audio terus, yang visual terus. Sediakan beragam cara belajar, moda, kemudian biarkan mereka yang memilih mau belajar dengan cara apa. Itu yang dimaksud diferensiasi, ya. Nah, kalau ditanyain kemudian, duh, diferensiasi kayaknya pusing. Ini Bapak Ibu. Mulailah dengan kecepatan yang nyaman bagi Bapak Ibu semuanya. Bukan kemudian jadi balap-balapan atau bukan kemudian keren-kerenan. Yang penting adalah bahwa siswa dan kita, gurunya tuh udah membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Kemarin-kemarin kita belum menyadari apa itu diferensiasi. Tapi sekarang setelah dari GP, kita jadi sadar, oh murid itu beda-beda. Oh murid-murid itu kebutuhan belajarnya begini. Maka ketika kita menyadari itu dan kita melakukan perubahan yang sedikit aja, itu udah kemajuan. Apalagi kemudian kita semakin terus berlatih sehingga diferensiasi semakin terjadi dengan baik, terkelola dengan baik di kelas kita. Nanti bisa juga Bapak Ibu nonton ya contoh-contoh strategi yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Sekarang ngomongin RPP-nya nih. Apakah Bapak Ibu merasa puyeng bikin RPP berdiferensiasi? Tidak, Bu. Oke. Alhamdulillah kalau tidak. Nah, kalau puyeng semoga ini nggak bikin puyeng. Enggak, Jadi, Bu. Bu, Karena udah biasa sebenarnya. RPP diferensiasi itu nggak ada, ya, nggak ada khusus tuh yang kemudian ditulis judulnya RPP berdiferensiasi, enggak, sama kayak RPP hari-harian kita, memuatnya apa aja kalau RPP yang penting? Tujuan pembelajaran. Tujuan, Tujuan. terus Apa ya? Langkah-langkah. Nilainya. Nilaian. Ujiannya digunakan. Iya, Metode. Kegiatan inti, kegiatan akhir. Oke, sama Materi. aja kayak yang mungkin beda cuma proses pembuatannya yang harus mulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Kalau biasanya bikin RPP ya udah yang penting bikin aja. Sekarang kita mesti baca dulu hasil asesmen kita gimana. Hasil ngobrolnya kita sama guru lain di kelas sebelumnya gimana. Ya. Mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Liatin tuh siapnya gimana, minatnya, profilnya gimana. Bedanya cuma di sini. Kalau dulu belum terlalu memperhatikan ini, sekarang perhatikan ini. Nah, yang paling kelihatan jelasnya nanti di mana? Di skenarionya. Yang bakal mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Jadi nanti deskripsinya tentang tujuan pembelajaran itu jelas. Cara ukurannya atau asesmennya jelas. Kemudian gimana cara kita membantu murid dalam kegiatan pembelajaran itu jelas. Ini tujuan asesmen kegiatan pembelajaran sama aja kan di RPP lain juga ada ini, gitu. Ini kita perjelas di sini. Udah,
Nggak ada bedanya RPP diferensiasi sama yang lainnya. Hanya saja start awalnya mulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Itu yang penting. Kata Ki Hajar, tuh, selain seperti petani, kita juga seperti pengukir. Kita perlu punya pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenisnya, keindahan ukiran, cara ngukirnya, apakah perlu pakai pisau yang bentuknya kotak atau yang ujungnya runcing. Kita perlu punya pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik. Ya. Mengukir kayu. Kita mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Selesai. Oke. Pertanyaannya kejawab enggak tadi? Alhamdulillah kejawab, Bu. Kejawab, Bu. Jawab ya. Yang Alhamdulillah sebagian besar kejawab, Bu. Iya. Oke. Sebagian kecilnya yang apa, Bu Liza? Sebagian kecilnya itu ketika di kelas mana dia ini ketika di kelas ini Bu menyiapkan bahan berbeda-beda itu khususnya yang konten itu Bu, yang konten itu yang agak kesulitan saya Bu, itu bagaimana cara menyiapkannya itu yang agak berat. Kalau misalnya produk diferensial produk, saya kan tadi habis supervisi juga, saya menggunakan berdiferensial produk. Kemudian, saya masih agak sulit di konten seperti itu karena kan mohon maaf kami di negeri ini kan dari sosial yang berbeda-beda, kemudian dari pemahaman yang berbeda-beda siswanya, bahkan ada yang inklusi juga gitu Bu. Ya itu yang tantangan bagi saya yang mungkin sedikit agak sulit untuk mencari konten itu gitu Bu. Jadi kalau bisa dibantu seperti apa mempermudah membuat konten yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak gitu Bu. Iya. Kalau ditanyain gimana cara bikin konten yang beda-beda, itu cuma tergantung kitanya aja kok Bu. Jupe masih terancam. Dulunya mau nggak? Harus siap banget gitu kan. Makanya saya lebih senang ke proses dan produk gitu. Jangan lebih senang. Ya? Kita terakhir apa? Iya, jadi kebutuhan muridnya. Kebutuhan. Harus berimbang gitu kan ya Bu ya. Iya. Kalau memang merasa kesusahan, sekarang ada Google, bahkan ada AI. Ya, hanya Mbak Google aja. Mbak Google, tolongin dong, aku mau ngajar ini. Berarti aku perlu nyiapin apa? Nanti itu udah keluar, ada video, ada bahan bacaan, ada poster, gambar. Tinggal kita print aja. Jadi sebetulnya kalau mau ngelakuin pembelajaran berdiferensiasi, itu tergantung kitanya. Males apa mau? Kalau gitu. Gurunya yang males. Ya, jadi males apa mau itu pertanyaannya. Harus lebih kreatif gitu Bu Yuli kan, harus lebih banyak mencari tahu gitu kan, ya harus banyak cerita seperti itu. Yang jelas mau